Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari di pagi yang indah ini kami menyadari betapa kasih setia Tuhan sangat nyata bagi kehidupan kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mengenalkan kebenaran firman-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya pagi hari ini saudara, Bapak Ibu dimanapun berada dalam berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, renungan pagi hari ini untuk mengantar kita melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini berbicara tentang kasih yang tidak pernah meninggalkan. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya bacakan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini berbicara tentang kasih yang tidak pernah meninggalkan. Saudara, pernahkah saudara ditinggalkan, dikhianati, dilupakan terhadap saudara kita, teman dekat kita, keluarga kita, bahkan orang yang selama ini kita percaya? Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, dengan lembut Tuhan berkata, aku tidak pernah melupakan, bahkan aku tidak pernah meninggalkan engkau. 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kasih manusia itu terbatas, namun kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesaya menggambarkan kasih Tuhan itu seperti kasih seorang ibu yang tidak pernah melupakan anaknya. Yesaya menggambarkan kasih Tuhan itu seperti seorang ibu yang tidak pernah melupakan anaknya. Bahkan dikatakan sekalipun seorang ibu bisa melupakan anaknya, namun kasih daripada Tuhan, kasih yang daripada Allah itu bertolak belakang. Bahkan Tuhan tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan akan kasihnya terhadap umat-umatnya. Saudara, pada pagi hari ini kita terus percaya dan berharap terus kepada Tuhan, bahwa mungkin selama ini saudara pernah dilupakan, ditinggalkan orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita, orang-orang yang terdekat, bahkan keluarga kita, orang-orang yang selama ini kita percaya. Bisa saja mereka meninggalkan kita, bahkan jauh kita, melupakan kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berkata dengan lembut, kasihnya, kasih daripada Tuhan itu tidak pernah melupakan dan meninggalkan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melukiskan nama kita di telapak tangannya. Bahkan di dalam ayat 16 dengan jelas, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sesuatu yang luar biasa. Nama kita itu dilukiskan di telapak tangan daripada Tuhan.
diukir. Ketika Tuhan mengukir nama kita di telapak tangan Tuhan, itu adalah permanen, tidak pernah terhapus dalam kondisi apapun. Coba kita renungkan, saudara yang dikasih Tuhan, betapa sabarnya daripada Tuhan itu dalam hidup kita. Nama kita ditulis di telapak tangan kanan daripada Tuhan. Betapa lebarnya kasih daripada Tuhan yang terus dinyatakan atas setiap hidup kita. Dia tidak memandang akan setiap status kita. Apapun kondisi kita saat ini, kasih daripada Tuhan itu terus dinyatakan atas setiap hidup kita. Bahkan hal yang ketiga, semua orang bisa meninggalkan kita, termasuk kedua orang tua kita, orang-orang terdekat kita. Namun kasih daripada Tuhan itu tetap ada. Orang mungkin berkata, aku tidak layak untuk dikasih Tuhan. Aku sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Aku sudah kotor. Aku sudah jahat. Namun berbeda dengan kasih daripada Tuhan. Tuhan tetap ada buat kita. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan sedetik pun. Justru di saat-saat kita terpuruk, justru di saat-saat kita terjatuh, tidak ada pengharapan lagi, justru Tuhan mengangkat kita yang tersesat, mencari yang sudah terhilang. Di dalam Mazmur pasal 13 ayat 19 berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Sekali lagi, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Amin. Saudara, jangan pernah batasi akan daripada kasih Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mungkin saudara saat ini hidup saudara terpuruk. Mungkin orang berkata, saudara orang yang paling jahat sekalipun. Ketika saudara datang kepada Tuhan dan kasih daripada Tuhan itu lembut dan nyata dalam setiap hidup kita. Dia berkata, mari anakku, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kedamaian. Dan hari ini, saudara, mari kita belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah bersara dalam setiap hidup kita. Biarkan kasih Tuhan itu terus menyembuhkan, memulihkan, membebat setiap hati kita yang terluka. Kita pastikan Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Dan Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kasih yang daripada Tuhan itu terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita. Percaya penyertaan, pertolongan daripada Tuhan itu terus nyata dalam setiap hidup kita. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati akan setiap tugas-tugas sepanjang hari ini. Amin.